Nah, di sini ada tagihan teman-teman ya. Tagihan di aplikasi Monas atau modal nasional itu tagihan 15.600 ya. Jumlah telat itu 114 hari ya. Jadi sudah hampir 4 bulan di aplikasi Monas ini tidak dibayar. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi modal nasional atau Monas. Dimana di video ini saya mempunyai tagihan di aplikasi Monas atau modal nasional ini masih belum lunas ya, atau sudah telat bayar ya. Istilahnya gagal bayar karena di sini sudah lewat atau sudah telat bayar itu sekitar 3 bulan lebih, dan nominal pinjamannya sekitar ya sekarang sudah mencapai 15 juta teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi Monas seperti apa, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman yang kami alami tentang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi modal nasional atau Monas teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu buat teman-teman, untuk aplikasi Monas ini aplikasi pinjol yang sudah legal ya. Jadi bukan aplikasi ilegal, tapi sudah legal ya. Nah, di sini saya tidak menyarankan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian tidak bayar di pinjol, enggak. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman telat bayar di aplikasi modal nasional. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka tagihannya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada tagihan 15.600.000. Sebenarnya untuk tagihan 15.600.000 ini sudah berhenti ya. Berhenti di 15.600.000. Ini sudah plus bunga atau denda ya. Jika teman-teman pengen tahu untuk pinjaman pokok atau pinjaman awal ini sekitar 8 juta karena sudah lewat dari 3 bulan, ini sudah mencapai 15.600.000 ya. Jadi untuk tagihan ini sudah berhenti di 15.600.000 ya. Untuk pinjaman pokok atau pinjaman awal itu sekitar 8 juta. Jadi ini sudah plus bunga ya. Jadi bunganya lumayan besar teman-teman ya. Jadi sudah separuh ya dari pinjamannya. Oke. Kemudian jumlah hari telat 114 hari ya. Jadi 114 hari ini artinya hampir 4 bulan. Artinya hampir 4 bulan teman-teman ya. Ini tidak dibayar sampai sekarang. Oke bang, resikonya seperti apa bang kalau kita tidak bayar di aplikasi Monas? Di sini saya akan jelaskan untuk resiko yang pertama. Misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Monas atau modal nasional, yang pertama-tama sudah pasti kalian akan dihubungi, akan ditelepon ya, akan diingatkan misalkan kalian sudah telat bayar ya. Jadi setiap hari kalian akan di WA, ditelepon, diingatkan, disuruh bayar. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat lebih dari 1 minggu, biasanya sudah ada semacam kayak teror ya. Teror kayak, kalau anda nggak bayar hari ini, data anda kami sebar. Atau kalau anda nggak bayar hari ini juga atau nggak ada cicilan, terpaksa kami perluas tagihannya. Nah seperti itu cara penagihannya, seperti itu biasanya kalau kalian telat bayar. Ada sebagian dari teman-teman yang diancam sebar data, ada yang sebagian tidak, cuman di WA, di telepon seperti itu ya. Jadi intinya kalau kalian sudah telat bayar, ada cara-cara penagihan seperti itu ya. Saran saya seperti apa? Kalau kalian sudah di WA diancam sebar data seperti itu, kalian nggak usah panik. Nggak usah takut. Kenapa? Nggak usah panik, nggak usah takut. Karena itulah resiko misalkan kalian telat bayar. Intinya kalian ditakut-takuti.
diteror dengan cara sebar data atau akan dihubungi di luar kondar kayak gitu, itu sebenarnya sudah biasa. Karena ini saja waktu telah 1 minggu ke atas itu sering dapat WA teror, bahkan nomor yang berbeda masuk ke WA kita itu sekitar 5 bahkan lebih dari 5 satu hari itu, seperti itu. Jadi sepengalaman saya, kalau kalian sudah dapat WA kayak gitu, kalian nggak usah panik, nggak usah takut. Itu hanya nakut-nakuti. Kenapa nggak usah takut, Bang? Ya kalau kalian semakin takut, semakin ditakut-takuti. Contohnya kalau misalkan sudah dapat telepon atau WA kemudian kalian blokir, itu biasanya ketahuan kalau kalian sudah takut dan panik. Akhirnya dari pihak penagih semakin menakut-nakuti kalian, bahkan bisa saja terjadi ada sebar data gitu, karena kalian sudah takut dan panik. Tapi misalkan teman-teman gak takut, gak panik, contohnya seperti saya, kalau ada WA saya selalu respon, ya itu nggak bakalan gitu loh. Memang kalau kalian respon dari pihak penagih tetap aja menagih, bukan kalau respon kalian ya ada WA menagih kalian respon, bukan dia berhenti, bukan gitu loh, tetap aja nagih, bukan kita respon kemudian dari pihak penagih diam, enggak gitu loh. Intinya menunjukkan kalau kalian nggak takut, nggak panik, seperti itu loh. Merespon itu seperti itu, akhirnya kalian nggak akan ditakut-takuti, seperti itu teman-teman ya. Jadi resikonya seperti itu. Masalah sebar data tidak itu tergantung kalian, makanya kalian harus berani menghadapi. Ada WA balas, kalau nggak balas kalian nggak usah blokir ataupun memblokir nomor yang masuk, jangan ya, ketahuan kalau kalian memblokir dari pihak penagih seperti itu. Jadi resikonya seperti itu aja teman-teman ya. Masalah sebar data sebenarnya kalau saya pribadi itu aman. Menghubungi di luar kondar enggak, sampai sekarang aman. Menghubungi tempat kerja enggak, Bang? Ya tergantung sih. Kalau teman-teman menyantumkan nomor perusahaan kalian atau mencantumkan nomor tempat kerja kalian, pastinya dihubungi. Tapi kalau kalian nggak nyantumin itu nggak bakalan ya. Seperti itu teman-teman ya, karena banyak teman-teman yang bertanya seperti itu juga tentang nomor perusahaan atau tempat bekerja gitu. Kalau kalian nggak nyantumin nggak bakalan, tapi kalau teman-teman nyantumin biasanya tetap dihubungi, seperti itu ya. Oke, kemudian DC lapangan teman-teman ya, sejauh keterlambatan 4 bulan untuk DC lapangan tagihan 15.600.000 ya, ini sudah plus bunga, sampai sekarang tidak ada yang namanya DC datang ke rumah ya. Nah abang ini daerah mana sih ya? Untuk aplikasi ini sendiri ini daerah Jakarta teman-teman, sampai sekarang masih aman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik. Kalau kalian memang tidak mampu nggak usah panik, kuatin mental itu aja sih. Kalau masalah DC atau DC ada atau enggak itu masalah belakangan ya. Di sini saya cuma menginformasikan kalau aplikasi ini daerah Jakarta sampai sekarang ini sudah lewat 114 hari, sampai sekarang ini aman-aman saja, aman sampai sekarang ya, nggak ada yang namanya DC. Tapi waktu telat sekitar 1 bulan memang sempat ada WA DC mau datang, DC mau ke tempat kerja ya, bahkan setiap hari itu. Tapi nyatanya sampai sekarang, sampai hampir 4 bulan ini aman-aman saja. Jadi seperti itulah teman-teman resiko misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional. Jadi intinya untuk tagihan ini 15.600.000 ini sampai sekarang aman-aman saja, tidak ada yang namanya DC datang ke rumah. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah misalkan sudah lewat 4 bulan atau 5 bulan ke depannya nanti didatangi DC, tetap saya infokan buat teman-teman semuanya ya, agar teman-teman tidak panik ataupun tidak takut. Misalkan ini didatangi, tetap saya infokan seperti ini datangnya gitu loh. Jadi saya perjelas ya. Tapi kalau untuk saat ini sudah hampir 4 bulan, sampai sekarang aman-aman saja teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja. Jika teman-teman kurang paham, kalian bisa komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa WA admin Markas Pinjol teman-teman ya, misalkan mau sharing. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.